Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Aji Budianto NPM 051, Noviana Dwi Nur Aini NPM 062, saya sendiri Okta Putri Susanti NPM 072, Rentika Eliana Silitonga NPM 073, dan Agni Devita Sari NPM 093. Kami akan menjelaskan tentang informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan berfokus pada operasi. Penggunaan optimal sumber daya yang terbatas terkait keputusan bauran produk. Misalkan sebuah pabrik membuat lebih dari satu produk dan beroperasi pada kapasitas. Jika permintaan akan produknya melebihi jumlah yang dapat diproduksi perusahaan, manajer harus memutuskan bauran produk yang akan dibuat. Keputusan bauran produk harus berfokus pada margin kontribusi setiap produk dan penggunaan kapasitasnya. Manajer harus menekankan produk yang menghasilkan kontribusi per unit terbesar dari faktor pembatas. Faktor pembatas atau sumber daya langka membatasi atau menghambat pembuatan atau penjualan produk atau jasa. Manajer harus menggunakan teknik margin kontribusi dengan bijak, karena kadang-kadang salah memilih produk dengan margin kontribusi terbesar atau margin kotor per unit atau per dolar penjualan tanpa memandang sumber daya yang langka. Hal tersebut dapat menimbulkan keputusan bauran produk yang salah. Kemudian, sebagai contoh, ada dua pertimbangan sepatu atletik yang berbeda yang diproduksi oleh Nike. Sepatu jenis Aircord dan sepatu lari Air Max. Asumsikan bahwa satu pabrik adalah satu-satunya fasilitas yang memproduksi kedua sepatu tersebut. Dan manajer Nike harus memutuskan berapa banyak sepatu dari setiap jenis yang akan diproduksi. Misalkan jam mesin adalah ukuran kapasitas pabrik ini, dan terdapat maksimum 10.000 jam mesin. Pabrik ini dapat memproduksi 10 pasang sepatu Aircord atau 5 pasang sepatu Air Max dalam 1 jam dari waktu mesin. Pada harga jual per pasang Aircord itu $80 dan Air Max $120. Kemudian biaya variabel per pasang Aircord itu 60 dan Air Max 84. Kemudian margin kontribusi per pasang Aircord itu $20 dan Air Max $36. Kemudian rasio margin kontribusi Aircord itu 25% dan Air Max 30%. Sekarang, misalkan permintaan atas kedua sepatu akan melebihi kapasitas pabrik. Kapasitas produksi sekarang menjadi faktor pembatas karena hanya ada satu pabrik yang akan membuat Air Max atau Aircord. Dalam kasus ini, sepatu Aircord lebih menguntungkan karena menghasilkan margin kontribusi sebesar $2 juta dari kapasitas yang tersedia dibanding dengan $1.800.000 untuk Air Max. Setiap jam mesin yang digunakan untuk memproduksi sepatu Aircord menghasilkan kontribusi sebesar $200, sementara jam yang digunakan untuk memproduksi Air Max hanya menghasilkan $180. Sekarang, misalkan tidak ada satupun sepatu yang permintaannya cukup untuk mengisi seluruh kapasitas, tetapi permintaan gabungan akan lebih besar dari sekedar memenuhi kapasitas. Hasil analisis menyatakan bahwa sepatu Aircord menggunakan kapasitas produksi yang lebih baik daripada sepatu Air Max. Nike ingin memastikan ada cukup banyak sepatu Aircord tersedia untuk permintaan pelanggan, dan hanya setelah memenuhi permintaan tersebut baru akan memproduksi sepatu Air Max dengan menggunakan kapasitas yang tersedia. Analisis tersebut bergantung pada penggunaan kapasitas relatif oleh kedua produk. Misalkan pabrik dapat memproduksi 7 atau 5 sepatu Air Max per jam waktu mesin. Dengan perusahaan asumsi ini, Air Max menjadi pengguna kapasitas yang lebih menguntungkan. Air Max akan memiliki kontribusi sebesar $252 untuk setiap jam mesin dibanding dengan Aircord yang hanya $200. Pada paragraf 6 strip 2 itu mengilustrasikan produk yang sama, sehingga menempati jumlah ruang yang sama di masing-masing toko. Margin kontribusi per unit
dan per dolar penjualan lebih kecil dari toko diskon. Tetapi perputaran yang lebih cepat membuat produk yang sama itu lebih menguntungkan menggunakan ruang di toko diskon. Secara umum, perusahaan retail mencari perputaran persediaan yang lebih cepat. Survei atas toko sepatu retail menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan di atas rata-rata memiliki perputaran persediaan 2,6 kali per tahun dibanding dengan rata-rata industri sebesar 2,0. Pada harga retail department store reguler $4,00 dan department store diskon $3,50. Kemudian biaya barang dagang dan biaya variabel lain departemen store reguler 3,00 dan departemen store diskon 3,00. Kemudian kontribusi terhadap laba per unit departemen store reguler $1,00 atau 25% dan departemen store diskon $0,50 atau 14%. Kemudian total kontribusi terhadap laba dengan asumsi pembagian ruang yang sama di kedua toko. Departemen store reguler itu $10.000 dan departemen store diskon itu $11.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Wahyu Aji Budianto, NPM 20133131000051 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai biaya produk gabungan, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Di bagian ini saya akan membahas bagaimana biaya produk gabungan mempengaruhi keputusan semacam ini. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan Conagra yang membuat produk daging dengan nama merek seperti Swift, Armour, dan Butterball. Conagra tidak dapat membuat steak sirloin. Perusahaan harus membeli dan menyembelih sapi yang memasok beragam potongan daging dan jeruan. Jadi, bagaimana Conagra menentukan alokasi yang tepat harga beli yang dibayarkan atas sapi ke berbagai produk daging dan produk lainnya yang dihasilkan dari seekor sapi? Jika dua atau lebih produk yang dibuat, itu yang pertama memiliki nilai jual yang relatif signifikan dan yang kedua tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah sebagai produk individual hingga titik split off-nya. Kita menyebut produk gabungan atau joint product. Titik split off atau split off point adalah titik manufaktur di mana produk gabungan menjadi dapat diidentifikasi secara individual. Setiap biaya di luar tahap tersebut merupakan biaya yang dapat dipisahkan karena bukan merupakan bagian dari proses gabungan dan sistem akuntansi yang dapat secara eksklusif mengidentifikasinya dengan produk individual. Kita menyebut biaya pembuatan produk gabungan sebelum titik split off sebagai biaya gabungan atau joint cost. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menjual atau memproses lebih lanjut. Sebagai contoh ada soal anggaplah Dow membuat dua produk kimia yaitu X dan Y sebagai hasil dari proses gabungan tertentu. Biaya proses gabungannya adalah $100.000 yang meliputi biaya bahan baku dan biaya pemrosesan sebelum produk gabungan X dan Y mencapai titik split off. Misalkan Dow dapat memproses lebih lanjut 500.000 liter Y menjadi YA, tetapi tambahan biaya pemrosesan akan sebesar $0,08 per liter untuk manufaktur dan distribusi, atau total $40.000 untuk 500.000 liter. Harga jual bersih YA akan sebesar $0,16 per liter atau total $80.000. Dow tidak dapat memproses lebih lanjut produk X dan akan menjualnya pada titik split off. Tetapi manajemen belum menentukan tentang produk Y. Apakah perusahaan harus menjual Y pada titik split off atau memproses produk Y menjadi YA? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memutuskan
kita harus menemukan item relevan yang terlibat. Pertama, mari pertimbangkan biaya gabungan, biaya sebelum titik split off, yaitu biaya masa lalu yang tidak dapat mempengaruhi apapun di luar titik split off. Ini melanggar dua atribut relevansi. Bukan merupakan biaya masa depan maupun diferensial di antara alternatif. Karena itu, ini tidak relevan dengan pertanyaan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Relevansi mengharuskan agar analisis berfokus pada biaya yang dapat dipisahkan dan pendapatan di luar titik split off seperti yang ditunjukkan pada paragraf 6-3 di buku halaman 253. Analisis tersebut menunjukkan bahwa akan lebih menguntungkan sebesar $10.000 jika memproses lebih lanjut Y menjadi YA ketimbang menjual Y pada titik split off. Aturannya adalah memperluas pemrosesan menjadi produk gabungan hanya jika pendapatan tambahan melebihi biaya tambahan. Pada paragraf 6-4 pada halaman 253 mengilustrasikan cara lain untuk membandingkan alternatif 1 menjadi Y pada titik pisah dan yang kedua memproses Y menjadi YA. Cara tersebut melibatkan biaya gabungan yang sama untuk setiap alternatif sehingga tidak mempengaruhi perbedaan. Karena biaya gabungan tidak akan mempengaruhi keputusan seperti ditunjukkan pada paragraf 6-4, kita belum mengalokasikan biaya gabungan ke produk. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana kita mengalokasikannya, total pengaruh laba bagi perusahaan tidak akan berubah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rantika Eliana Silitonga, NPM 073. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk berikutnya, ini adalah slide yang ke-6 tentang mempertahankan atau mengganti peralatan. Yang sebelum itu kita bahas, kita harus mengerti apa sih penyusutan, apa itu nilai buku, dan apa itu akumulasi dan biaya kertahanan. Untuk pertama-tama kita jelasin tentang penyusutan. Penyusutan itu adalah biaya periode peralatan yang disebarkan perusahaan selama periode mendatang di masa perusahaan akan menggunakan peralatan tersebut. Kemudian untuk nilai bukunya adalah biaya awal peralatan yang dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian untuk akumulasi penyusutan adalah jumlah semua penyusutan yang dibebankan ke periode masa lalu. Kemudian untuk biaya tertanam ada atau bisa disebut dengan biaya historis atau masa lalu, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan sehingga tidak relevan dengan proses pengambilan keputusan. Kemudian dalam memutuskan apakah akan mengganti atau mempertahankan peralatan yang ada, kita harus mempertimbangkan referensi dari 4 item. Yang pertama, nilai buku peralatan lama, di mana tidak relevan karena merupakan biaya masa lalu, karena itu penyusutan atas peralatan lama juga tidak relevan. Kemudian yang kedua, nilai pelepasan peralatan lama, relevan karena merupakan arus kas masuk yang diharapkan di masa depan yang biasanya berbeda di antara alternatif. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian pelepasan. Ini adalah perbedaan antara nilai buku dengan nilai pelepasan. Jika ini merupakan kombinasi yang tidak berarti dari item yang relevan menggambarkan perbedaan antara nilai buku yang tidak relevan dan nilai pelepasan yang relevan. Akibatnya lebih baik memikirkan masing-masing secara terpisah. Kemudian yang poin keempat ini, biaya peralatan baru, relevan karena merupakan arus kas keluar yang diharapkan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif.
karena biaya awal peralatan baru alokasinya ke beban penyusutan berikutnya sehingga tidak relevan. Kemudian kita bisa melihat pada gambar atas pada slide yang ke-6 ini, yaitu tentang di mana perusahaan membandingkan mesin lama dengan mesin baru, yang itu dengan mesin lama dengan biaya awalnya $10.000, kemudian dengan umur mesin 10 tahun dan sudah dipakai 6 tahun dengan sisa umur 4 tahun. Dan untuk mesin pengganti atau mesin barunya ini biaya awalnya ada $8.000 dengan umur 4 tahun dan nilai bukunya sendiri belum diperoleh. Kemudian kita bisa melihat pada halaman 255 Praga 6/5 di mana perusahaan mempertimbangkan antara mempertahankan atau mengganti mesin lama. Kita bisa melihat pada biaya operasi kasnya, mempertahankan ada $20.000 dan mengganti ada $12.000, sehingga perbedaannya ada $8.000. Kemudian untuk biaya akuisisinya itu yang dipengganti ada $8.000, di mana $8.000 itu dari $2.000 dari masing-masing penghapusan penyusutan selama 4 tahun. Jadi 2.000 kali 4 sehingga $8.000. Kesimpulannya pada Praga 6/5 ini tidak relevan untuk keputusan mengganti mesin lama. Karena dengan penyusutan 2.000 atas peralatan baru sehingga total penyusutan sebesar 8.000 pada masa depan. Namun kalau kita ganti dengan itu, kita tidak akan mendapatkan penyusutan pada masa depan. Sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Nur Aini, NPM 062, akan melanjutkan pembahasan tentang mengidentifikasi biaya yang tidak relevan atau salah rinci. Nah, di sini terdapat contoh pada General Dynamics. General Dynamics itu memiliki 100 suku cadangan pesawat terbang yang sudah usang dalam persediaannya. Nah, biaya manufaktur awal suku cadangnya itu adalah $100.000. Nah, General Dynamics ini memiliki dua opsi. Opsi yang pertama itu dengan meremesin suku cadangan dengan biaya $30.000, kemudian menjualnya kembali dengan harga $50.000. Nah, opsi yang kedua itu menjualnya menjadi rongsokan dengan harga $5.000. Nah, General Dynamics bingung harus memilih yang mana. Posisi ini tuh merupakan situasi yang kurang menguntungkan karena biaya masa lalunya itu sebesar $100.000. Nah, kedua opsi tersebut itu tidak relevan untuk keputusan remesin ataupun scrap. Nah, faktor yang relevan itu adalah pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan itu seperti yang tertampil pada slide ini. Nah, pada slide ini itu masih mencapai perbedaan $15.000. Nah, $15.000 itu merupakan angka kunci dalam analisis yang menghasilkan remesin sebagai keputusan yang optimal. Nah, pada intinya, biaya masa depan itu tidak relevan jika tidak berbeda di antara alternatif yang ada dan relevan jika berbeda di antara alternatif. Dalam pengambilan sebuah keputusan, itu penting untuk mengidentifikasi terlebih dahulu biaya yang salah rinci. Nah, langsung saja untuk contohnya itu semisal mesin baru senilai $100.000 dengan umur 5 tahun memproduksi 100.000 unit per tahunnya. Jadi untuk biaya variabel mesin baru itu adalah sebesar $1 dan untuk mesin lama itu sebesar $1,50. Nah, jika volume yang diharapkan pelanggan adalah 100.000 unit, lalu nilai pelepasan peralatan lama adalah 0 dan penyusutan tahunannya itu adalah $20.000 dari $100.000 dibagi 5.
Karena penyusutan itu merupakan alokasi biaya histori, maka penyusutan mesin lama itu tidak relevan. Sebaliknya, jika penyusutan mesin baru adalah relevan, karena mesin baru itu memasuki biaya masa depan yang dapat dihindari pelanggan dengan tidak mengakuisisinya. Nah, terdapat contoh perhitungan pada slide ini sudah ditampilkan. Untuk unit mesin lama itu 100.000 unit dan untuk mesin baru 100.000 unit. Dan untuk biaya variabelnya itu $150.000 berasal dari $1,50 dikali 100.000 unit. Dan untuk mesin baru itu $100.000 berasal dari $1 dikali 100.000 unit. Nah, untuk penyusutan garis lurus itu mesin lama 0 dan untuk mesin barunya $20.000. Nah, untuk total biaya yang relevan untuk mesin lama $150.000 dan untuk mesin baru $120.000. Nah, biaya yang relevan per unitnya itu mesin lama $1,50 berasal dari $150.000 dibagi 100.000 unit. Nah, untuk mesin baru, total biaya yang relevannya itu adalah $120.000 dibagi dengan 100.000 unit, nanti menjadi biaya yang relevan per unitnya. Totalnya $1,20 untuk mesin baru. Nah, untuk contoh selanjutnya, jika volume yang diharapkan pelanggan itu hanya 30.000 unit per tahun, jadi untuk unitnya mesin lama 30.000 unit, untuk mesin baru 30.000 unit, untuk biaya variabel $45.000 berasal dari 1,50 dikali 30.000 unit. Nah, untuk mesin barunya $30.000 berasal dari $1 dikali 30.000 unit. Untuk penyusutan garis lurusnya, untuk mesin lama itu 0, untuk mesin baru $20.000. Nah, untuk total biaya yang relevan itu untuk mesin lama $45.000, untuk mesin baru $50.000. Nah, untuk biaya yang relevan per unitnya itu mesin lama $1,50 itu berasal dari $45.000 dibagi dengan 30.000 unit. Untuk mesin baru, hasilnya untuk biaya yang relevan per unitnya $1,6667 itu berasal dari $50.000 dibagi 30.000 unit. Nah, pada intinya itu kita harus menghitung biaya tetap per unit yang baru untuk setiap volume produksi yang berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Agri Devitasari dengan NPM 201331000093 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini saya akan memaparkan terkait konflik antara pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Untuk memotivasi manajer mengambil keputusan yang optimal bagi perusahaan, metode evaluasi kinerja manajer harus konsisten dengan modal keputusan yang tepat bagi perusahaan. Nah, dapat dilihat pada paragraf 6 strip 6 tentang keputusan pergantian, di mana ada keuntungan sebesar $2.500 akibat dari mengganti mesin ketimbang mempertahankannya. Untuk memotivasi manajer melakukan pilihan yang tepat, metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja harus konsisten dengan modal keputusan. Diasumsikan, perusahaan menggunakan laba akuntansi untuk mengukur kinerja manajer. Pengaruhnya terhadap laba akuntansi pada tahun pertama setelah penggantian dibandingkan dengan tahun 2, 3, dan 4. Nah, seperti pada gambar di PPT, di situ ada biaya operasi kas, penyusutan, dan kerugian pelepasan. Pada tahun pertama, untuk mempertahankan itu biaya operasi kas sebesar $5.000, penyusutan sebesar $1.000. Maka total biaya mempertahankan pada tahun pertama itu sebesar $6.000. Selanjutnya, untuk mengganti, untuk biaya operasi kas itu sebesar $3.000, biaya penyusutan sebesar $2.000, dan biaya kerugian pelepasan sebesar $1.500. Itu didapat dari $4.000 dikurangi $2.500. Maka total biaya mengganti pada tahun pertama itu sebesar $6.500.
Selanjutnya, pada tahun 2, 3, dan 4, untuk mempertahankan biaya operasi kas sebesar $5.000, biaya penyusutan sebesar $1.000. Maka total biaya mempertahankan pada tahun 2, 3, dan 4 itu sebesar $6.000. Selanjutnya, untuk mengganti pada biaya operasi kas sebesar $3.000, biaya penyusutan sebesar $2.000. Maka total biaya mengganti pada tahun 2, 3, dan 4 sebesar $5.000. Nah, biaya tahun pertama itu sebesar $500 lebih rendah. Itu didapat dari total biaya mengganti sebesar $6.500 dikurangi total biaya mempertahankan sebesar $6.000 pada tahun pertama. Nah, yang membuat laba tahun pertama $500 menjadi lebih tinggi itu jika manajer mempertahankan mesin dan bukan menggantinya. Manajer mengambil keputusan yang akan memaksimalkan ukuran kinerjanya, jadi manajer akan cenderung mempertahankan mesin. Konflik akan semakin parah jika perusahaan sering merotasi manajer dari satu posisi ke posisi lainnya. Walaupun penggantian mesin akan mengakibatkan penurunan laba tahun pertama sebesar $500, dalam jangka panjang hal tersebut akan meng-offset kenaikan laba tahunan untuk tahun 2 hingga 4 sebesar $1.000. Akan tetapi, manajer yang beralih ke posisi baru setelah tahun pertama akan menanggung seluruh kerugian pelepasan peralatan tanpa memperoleh manfaat dari biaya operasi yang lebih rendah di tahun 2 hingga 4. Sehingga menciptakan insentif pribadi baginya untuk mempertahankan mesin. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.